satu tidak. Akhirnya ya udah mereka masing-masing mengamalkan pendapatnya. Setelah mereka mengamalkan pendapat masing-masing lalu melanjutkan perjalanan dan akhirnya sampai di Madinah, mereka lalu bertemu dengan Nabi SAW. Nah, ketika mereka bertemu dengan Nabi, nah saat itulah kesempatan untuk bertanya kepada Nabi SAW tentang apa yang mereka perselisihkan. Ya. Lalu apa yang terjadi? Apa kata Nabi SAW? Apakah Nabi kemudian mencela dua-duanya? Atau Nabi mencela salah satu dan membenarkan yang lain? Nah, ini sikap bijak Nabi yang perlu kita pelajari, Pak. Kadangkala perbedaan ulama itu sebenarnya nggak ada masalah, tapi sikap akhlak kita yang tidak kita pelajari dari Rasulullah SAW. Nah, bagaimana akhlak Nabi? Kata Nabi SAW kepada yang tidak mengulangi sholat. Ini yang tidak mengulangi sholat, Nabi bersabda kepada beliau, asabata sunnata wa ajza'atka sholatuka. Kamu sudah mengamalkan sunnah dan sholatmu tadi sudah cukup. Yang tidak mengulangi sholat. Isyaratnya yang benar pendapat yang tidak mengulangi sholat. Tapi apakah Nabi kemudian mencela yang mengulangi sholat? Tidak. Nabi berkata kepada yang mengulangi sholat, falakal ajru marratan. Engkau dapat 2 pahala. Coba bayangkan, adakah Rasul mencela perbedaan itu? Tidak ada. Nah, makanya sebenarnya ibadah-ibadah yang ulama sudah berbeda ini tidak perlu kita permasalahkan. Kita belajar iya, kita ketahui perbedaan itu iya. Tapi yang menjadi masalah jangan dijadikan ajang perdebatan. Nah, yang terjadi kan seperti itu di tengah masyarakat kita gitu kan. Padahal itu adalah perbedaan yang boleh. Nah, inilah yang saya anggap penting untuk kita sampaikan terkait dengan perkara-perkara di bulan Ramadan. Pertama, ibadah khas ya yang tidak terkait langsung dengan ibadah Ramadan seperti puasa misalnya, tapi itu dilakukan pada bulan Ramadan adalah salat tarawih. Salat ini enggak astagfirullah. Bentar. Saya lupa pasang baterai, Pak. Pantas enggak masuk. Ya, jadi perkara pertama yang terkait dengan atau ibadah lain yang terkait dengan puasa Ramadan adalah salat tarawih. Salat tarawih ini kita lakukan saat puasa atau tidak? Iya. Hah? Ada nggak syarat salat tarawih itu harus puasa? Tidak ada. Ya, jadi salat tarawih dilakukan kita tidak lagi berpuasa ya. Tetapi ini adalah ibadah yang khas, disebutkan atau ibadah yang khas terkait dengan bulan Ramadan. Bahkan sebagian ulama ada yang mengkaitkan ibadah salat tarawih ini dengan hadis Nabi SAW, man qama ramadhana imanan wahtisaban. Kan ada 2 hadis sahih terkait dengan puasa Ramadan dan qiyam Ramadan. Man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Dan hadis yang lain menyebutkan man qama Ramadan, barang siapa yang melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan ya. Imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dengan dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Nah, terkait dengan hadis barang siapa yang melakukan qiyam, artinya melakukan ibadah di malam hari, ulama menetapkan salah satunya yang paling utama adalah salat tarawih ya. Baik, nah terkait dengan pembahasan masalah salat tarawih kan kita bahas dalam beberapa masalah secara sistematis. Pertama, apa sih yang dimaksud dengan salat tarawih? Ya. Tarawih itu sebenarnya secara bahasa berasal dari kata istirahat. Ya. Dan ulama bahasa mengatakan maksud dari istirahat itu adalah sini aja saya. Maksud dari istirahat itu adalah istirahat yang dimaksud ini istirahat setelah melakukan sholat beberapa rakaat, yaitu terkait dengan ketika sholat itu dilakukan 2 rakaat, setelah 2 rakaat selesai dilakukan lagi 2 rakaat, setelah 4 rakaat istirahat sejenak. Nah, itu yang dimaksud dengan istirahatnya sholat tarawih. Jadi setiap 4 rakaat istirahat itu disebut dengan sholat tarawih. Tapi ini secara bahasa ya. Tapi apa yang dimaksud dengan sholat tarawih dalam ilmu fikih? Definisi para ulama seperti ini. Seperti yang disebut dalam kitab Ad-Dasuqi, mazhabnya Maliki, atau kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab, Imam Nawawi yang bermazhab Syafi'i, atau kitab Al-Mughni Syarah Mukhtasar Al-Khiraqi,
karangan Ibnu Qudamah Al-Hanbali yang bermazhab Hambali, mereka mendefinisikan salat tarawih sebagai qiyamu syahri Ramadan. Melakukan salat di bulan Ramadan. Nah, maka sebenarnya sudah bisa kita pahami, Pak, yang namanya salat malam kalau tidak dilakukan di bulan Ramadan bukan tarawih. Dalam arti lain, ada namanya salat malam, ada namanya salat tarawih. Kenapa saya ingin membedakan ini? Karena ada sebagian orang yang terlalu fanatik dengan suatu pendapat mengatakan kan Nabi tidak pernah melakukan salat malam lebih dari 8 rakaat. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah salat malam itu sama dengan salat tarawih? Nah, jangan-jangan salah meletakkan hadis gitu ya. Kalau salat malam tidak lebih dari 8 rakaat, benar ada riwayat Aisyah, tapi itu salat malam bukan salat tarawih gitu. Ya, dua hal ini nanti akan kita bedakan. Nah, jadi salat tarawih ini khusus dilakukan di malam bulan Ramadan. Nah, bahkan secara spesifik umumnya para ulama berpendapat salatnya dilakukan matna. 2 rakaat, 2 rakaat. Dan itulah yang populer sebenarnya. Belakangan ada yang 4 rakaat, ada sebagian yang mengatakan tidak sah, ada yang sebagian mengatakan itu khilaful aula. Makna khilaful aula itu tidak utama dibandingkan salat 2-2. Nah, ini saya sedikit ingin menyinggung ada istilah hukum. Ada istilah hukum, dia posisinya pertengahan antara mubah dan makruh. Kemarin saya sampaikan, Bu, yang namanya sunnah kan lawan makruh ya. Nah, di sini ada hukum yang di posisinya itu antara mubah dan makruh. Namanya khilaful aula. Khilaful aula itu apa? Khilaful aula itu bukan makruh, tapi bertentangan dengan yang lebih utama. Misalnya nih, kalau kita wudu, ya, kalau kita wudu kan sah enggak kalau wudunya cuma 1 basuhan? Sah. Tapi utamanya adalah 3. Ketika kita melakukan 1 basuhan, itu namanya kita melakukan khilaful aula. Karena 3 lebih utama daripada 1. Nah, hukumnya bukan sunnah lawannya makruh gitu ya. Ya kan sering kita katakan 3 kali basuhan itu kan sunnah dalam wudu. Berarti kalau tidak 3 kali, apakah makruh? Nah, ini ada yang namanya hukumnya khilaful aula, lebih utama 3 dibandingkan 1. Nah, jadi ada sebagian ulama mengatakan boleh 4 rakaat dalam 1 kali sholat, tapi yang lebih utama adalah 2. Nah, itu yang saya ingin bedakan antara istilah makruh dengan khilaful aula. Nah, jadi umumnya para ulama menetapkan sholatnya itu dilakukan masna, 2 rakaat, 2 rakaat. Al-ikhtilafin bainal fuqaha'i fi adadi rakaatiha, yaitu salat di malam bulan Ramadan dilakukan 2 rakaat 2 rakaat berdasarkan perbedaan di kalangan ulama terkait dengan jumlah rakaatnya. Lihat, definisinya aja sudah menyebutkan perbedaan rakaat gitu ya. Terus sekarang ada yang ingin mewajibkan hanya dengan rakaat tertentu, ya tentu dia sudah keluar dari ulama yang sudah sepakat boleh berbeda dalam hal itu. Ulama sepakat untuk boleh berbeda. Itu bisa nggak dipahami, Pak? Sepakat dan berbeda itu kan bertentangan gitu ya. Ulama sepakat, tapi kesepakatannya untuk berbeda. Gitu. Tiba-tiba ada yang tidak menyetujui perbedaan itu, maka dia sudah keluar dari kesepakatan. Nah, ya, jadi jumlah rakaatnya itu sudah ulama dari awal definisikan berbeda-beda. Baik. Tadi saya singgung bahwasannya salat tarawih itu tidaklah identik dengan salat tarawih itu bukanlah salat malam yang dimaksud. Ya, tetapi apa sebenarnya posisi salat tarawih terkait dengan salat malam? Nah, ini kita bisa pahami dari sisi dalilnya terlebih dahulu. Ini dalil yang menjadi dasar disyariatkannya salat tarawih. Dan saya ingin tegaskan, Bapak Ibu sekalian, istilah salat tarawih itu bukan istilah sunnah. Adakah diriwayatkan Nabi mengatakan salatlah kamu salat tarawih? Tidak ada. Tapi istilah salat tarawih itu ciptaan ulama. Kalau kita kemudian menggunakan istilah sesuatu yang tidak dilakukan Nabi dan maknanya bid'ah, maka bisa kita sebut salat tarawih itu istilahnya sendiri sebenarnya bid'ah. Ini saya udah mulai nyinggung-nyinggung nih masalah sunnah bid'ah, hati-hati gitu ya. Ini sensitif ini, istilah sunnah dan bid'ah. Kenapa? Sebenarnya ulama itu berbeda pendapat tentang konsep bid'ah. Setelah mereka sepakat bahwasanya bid'ah itu sesuatu yang tidak disandarkan kepada Nabi SAW.
Apa yang saya maksud dengan mereka berbeda dalam konsep bid'ah? Karena ada ulama, dan ini harus kita hormati perbedaan ini. Ada ulama yang memang membagi bid'ah menjadi dua, hasanah dan sayyi'ah atau dolalah. Tapi ada juga ulama yang mengatakan setiap bid'ah adalah sesat, dan dua-duanya harus kita hormati. Yang saya kurang setuju itu adalah ketika ada yang paling merasa benar, setiap bid'ah adalah sesat. Sebagaimana ada juga yang mengatakan, enggak, setiap bid'ah itu ada yang sesat, ada yang tidak sesat. Kemudian gontok-gontok kan gak jelas. Makanya saya mencoba untuk mencari satu formula untuk menengahi dua pendapat ini. Akhirnya saya simpulkan, yang namanya bid'ah itu betul perkara baru yang tidak ada pada masa Nabi, tapi itu bukan hukum. Ada nggak kita dengar hukum itu bid'ah? Yang tidak ada, ya hukum itu wajib, haram, makruh, sunnah, mubah. Ada nggak hukum itu bid'ah? Nggak ada. Tapi bid'ah itu perkara baru yang kita akan cari tahu hukumnya apa. Nah itu, ini menengahi dua pendapat ini. Jadi kalau misalnya kita tegaskan ini bid'ah, iya benar, memang nggak ada di zaman Nabi. Tapi hukumnya apa? Hukumnya apa gitu? Belajar pakai PowerPoint, ya, pakai apa namanya, disediain makanan depan begini ya. Kemudian minumannya dibuat lingkaran begini. Ada nggak di zaman Nabi SAW, Bu? Ada nggak? Kalau ada orang yang bilang kan itu urusan dunia. Nah masalahnya apakah dalam urusan dunia nggak ada hukumnya? Kalau dalam urusan dunia nggak ada hukumnya, apa beda kita dengan paham sekulerisme yang membedakan antara dunia dan akhirat? Kan gitu ya. Nah jadi pendapat atau istilah untuk menyebutkan bid'ah yang cukup menengahi ini sebenarnya pendapat yang mengatakan bid'ah itu akan terikat dengan hukum-hukum syariat yang 5. Dan inilah pendapat Imam Izzuddin bin Abdissalam. Imam Izzuddin bin Abdissalam yang punya gelar Sultanul Ulama, sultannya para ulama, mengatakan al-bid'atu fi'lun ma lam yu'had fi ahdi Rasulillah. Bid'ah itu adalah perkara baru yang tidak ada pada masa Nabi, wahiyya munqasimah, dan dia terbagi-bagi. Terbagi-bagi seperti apa? Ila bid'atin wajibah, ada bid'ah yang wajib. Wa mandubah, yang mandub, yang sunnah. Yang muharramah, yang haram. Yang makruhah dan yang mubahah. Ada 5 hukum. Tapi cara mengetahuinya bagaimana? Wa tariqatu ma'rifati dzalika an tu'rada 'ala qawaidis syariah. Cara mengetahui perkara baru ini hukumnya apa, dikembalikan kepada kaidah-kaidah syariat. Dan para ulama menegaskan istilah salat tarawih, istilah yang diterima oleh seluruh umat Islam. Itu bid'ah tidak ada di masa Nabi, iya, tapi tidak bertentangan dengan syariat. Akhirnya menjadi suatu istilah yang populer. Atau sebenarnya kalau kita ingin mencari titik temunya, Pak, ya, bisa saja kita sebut begini. Ulama yang membagi bid'ah menjadi 2 itu menyebutnya sebagai bid'ah hasanah. Sedangkan ulama yang mengatakan itu bukan bid'ah mengatakan sebagai maslahah mursalah. Jadi istilahnya beda, substansinya sama sebenarnya gitu. Seperti mengumpulkan Al-Qur'an nih dalam satu mushaf di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Pernah dengar sejarahnya? Pernah baca? Al-Qur'an kan dikumpulkan pada masa Abu Bakar dalam satu mushaf. Apa tanggapan Abu Bakar ketika Umar menyampaikan ide itu? Ditolak kan pertama kali kan, dan mengatakan apa? Lima af'alu ma lam yakun yaf'aluhu Rasulullah. Kenapa aku melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah? Itu maknanya apa? Kalau bukan bid'ah. Kan tidak dilakukan Rasulullah. Tapi belakangan ulama sepakat bahwasanya itu termasuk perkara baru yang wajib dilakukan oleh Abu Bakar. Kenapa? Karena itu menjadi wasilah agar umat Islam bisa membaca Al-Qur'an. Dan kaidah mengatakan ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Perkara yang hukumnya wajib tapi tidak bisa dilakukan kecuali perangkatnya juga itu harus ada, maka perangkatnya juga hukumnya menjadi wajib. Baca Quran wajib, tapi kalau nggak ada teksnya nggak bisa dibaca. Nah, mengumpulkan teksnya menjadi wajib. Nah, ulama yang mengatakan bid'ah itu ada 2, hasanah dan sayyi'ah, kemudian mengatakan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar namanya bid'ah hasanah. Nah, sedangkan ulama yang mengatakan bid'ah itu tidak dibagi 2, mengatakan apa yang dilakukan Abu Bakar ini disebut maslahah mursalah. Istilah beda, substansinya sama. Ya, kalau begitu ngapain kita perdebatkan istilahnya gitu, kalau ulamanya sepakat untuk hukumnya. Nah, jelas ya. Ini saya menyinggung hal ini untuk kemudian kita kaitkan dengan istilah sholat taraweh. Ya. Baik. Nah, ini landasan atau dalil
yang umumnya dipakai ulama untuk menetapkan disyariatkannya sholat tarawih di malam bulan Ramadan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya. An Aisyah taqalat, dari Aisyah beliau bersabda, Aisyah berkata, "Shallan nabiyyu fil masjidi dzata lailatin." Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah salat, ya, di salah satu malam, maksudnya malam bulan Ramadan. Fa shalla bi salatihi nasun. Nah, ketika beliau salat, ini salatnya dilakukan setelah salat ba'diyah Isya. Tentunya kan para sahabat itu orangnya apa, Pak? Sahabat itu adalah orang yang betul-betul ingin mencontoh Nabi. Ketika Nabi setelah sholat Isya, setelah sholat ba'diyah Isya, kok tiba-tiba sholat? Kan mereka bertanya-tanya, ini sholat apa gitu kan? Nah, Nabi SAW saat mendirikan sholat malam di masjid, ya, di Masjid Nabawi, fasalla bi sholatihi nasun. Nah, para sahabat kemudian ikut sholat di belakang Nabi SAW. Seperti ikutnya Ibnu Abbas ketika mendapati Nabi sedang sholat malam. Nah, ini kan artinya semangatnya sahabat di dalam mengikuti praktek ibadah Rasulullah SAW. Ya. Tsumma shalla minal qabilah. Lalu kemudian Rasul sholat pada hari yang berikutnya. Wa kasurun nas, dan manusia yang sholat di belakang beliau ini semakin banyak. Awalnya mungkin beberapa orang, kemudian kok banyak ikut sholat. Akhirnya, nah, ada sahabat lain yang menambahkan. Nah, itu terus terjadi. Wa kasurun nas, tsumma jatama'u minal lailati tsalitsa awir rabi'ah. Tapi ketika malam keempat atau malam ketiga saat malam Ramadan, para sahabat semua sudah nunggu untuk berjamaah bersama Nabi melakukan sholat taraweh. Apa yang terjadi? Falam yakhrud ilaihim Rasulullah. Rasul tidak sholat berjamaah. Artinya beliau kemudian sholatnya di rumah. Falamma asbah, ketika di pagi hari Ramadan, qala, ya, kemudian para sahabat bertanya, Rasulullah bertanya kepada sahabat, qad ra'aitul ladzi sana'tum falam yamna'ni minal khuruji ilaikum. Aku telah melihat apa yang kalian lakukan, yaitu berkumpul-kumpul setelah sholat Isya, ya, dan tidaklah aku ini keluar menuju masjid kecuali inni khasyitu an tuftarada alaikum, kecuali aku khawatir kalau aku kemudian ikut sholat bersama kalian sebagaimana malam-malam sebelumnya, maka sholat itu akan kalian anggap sebagai sholat yang wajib. Jadi Nabi melakukannya itu bukan karena Nabi tidak mau berjamaah, tapi khawatir nanti dianggap sebagai kewajiban. Dan sekarang mulai muncul, Pak, ada orang yang kemudian mencela mereka yang nggak sholat taraweh di masjid. Seakan-akan kalau tidak sholat taraweh di masjid dianggap tidak sempurna ibadah Ramadannya. Enggak, karena ini adalah sholat sunnah. Atau mungkin ada juga yang mencela, padahal sebenarnya nggak ada masalah, ya. Misalnya di masjid didirikan sholat 20 rakaat taraweh. Ada yang mungkin mengamalkan pendapat yang sholat tarawihnya 8 rakaat saja. Setelah 8 rakaat mereka pulang. Ada yang dicela, oh ini sholatnya gini gitu kan. Ya, tapi nggak perlu dicela. Kenapa? Karena sholatnya sendiri hukumnya sunnah gitu. Tapi tentunya sih kalau ingin mengamalkan sikap bijak, yang tadi sholatnya 8 rakaat lebih baik menyelesaikan bersama yang 20 gitu. Atau sebaliknya, kalau sholatnya di masjid itu 8 rakaat gitu ya, ya jangan juga buat aneh-aneh, buat jamaah mendiri gitu kita sholat 2 rakaat. Nah, jangan juga gitu. Ya biarkanlah tradisi itu berjalan sebagaimana yang sudah berjalan. Nah, inilah sikap bijak seperti ini yang perlu kita lahirkan, kita ajarkan di masyarakat. Baik. Nah, jadi kemudian Aisyah yang meriwayatkan hadis ini berkata, wa dzalika fi Ramadan. Yang sholat dilakukan dan terkait cerita sholat ini adalah dilakukan pada bulan Ramadan. Awalnya kan tidak disebutkan sholat apa gitu kan, tapi kemudian disimpulkan maksudnya sholat Ramadan. Nah, jadi bisa kita simpulkan sholat baru, ya, sholat baru yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ini dilakukan di bulan Ramadan. Kenapa? Karena sesungguhnya sholat malam itu sudah dilakukan Nabi SAW bahkan sebelum turunnya perintah sholat 5 waktu. Ya. Sampai-sampai kata Syekh Wahb Az-Zuhaili dalam tafsirnya, di dalam menafsirkan surah Al-Muzammil, sebelum turunnya atau setelah turunnya sholat 5 waktu saat Nabi Mi'raj, para ulama sepakat sholat malam kemudian menjadi sunnah atas umat dan tetap wajib bagi diri Nabi SAW. Tapi ketika Nabi melakukan sholat baru yang dilakukan setelah sholat Isya, nah maka secara pasti kan bisa kita katakan, Pak, sholat ini bukan sholat malam. Kenapa? Karena sholat malam sudah biasa Nabi lakukan. Nah, jadi sholat tarawih bukan sholat tahajud. Sholat tarawih bukan sholat tahajud. Atau kesimpulannya begini. Nah, jadi sholat tarawih itu pada dasarnya bukan sholat tahajud. Kenapa? Paling tidak 2 alasan. Alasan yang pertama,
Alasan yang pertama, qiyamul lail atau sholat tahajud itu biasa Rasulullah lakukan, bahkan wajib pada diri Nabi sejak beliau diutus menjadi Nabi. Nah, tiba-tiba kalau kemudian ada sholat baru, ya berarti otomatis bukan sholat tahajud. Ya, kitalah sebut kemudian sholat taraweh. Dan yang kedua, syariat sholat taraweh ini dilakukan Nabi secara berjamaah, lalu ditinggalkan dan kemudian dihidupkan kembali oleh Umar bin Khattab secara berjamaah. Jadi setelah Nabi SAW tidak melakukannya berjamaah, kemudian itu dilakukan sampai beliau wafat, kemudian di zaman Abu Bakar juga tidak dilakukan secara berjamaah. Nah, hingga pada masa Khalifah Umar ibn Khattab, beliau melihat kayaknya umat Islam tidak bersatu nih kalau sholat malamnya terpisah-pisah. Gitu ya. Akhirnya oleh Umar bin Khattab diperintahkan Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam dalam melakukan sholat taraweh berjamaah. Setelah itu beliau kemudian berkata, nikmatul bid'ah hadih. Ini sebaik-baik bid'ah, perkara baru. Nah, ulama kemudian menetapkan ini dalil boleh menciptakan bid'ah hasanah gitu. Ya, bagi mereka yang menolak mengatakan enggak, ini bid'ah secara bahasa, ya udah itu perbedaan lah, tidak perlu kemudian diperuncing seperti itu. Baik. Nah, jadi sholat tarawih ini pada dasarnya bukan sholat tahajud. Tapi Pak, saya ingin tanya sebelumnya, apa beda sholat tahajud dengan sholat qiyamul lail? Atau apa beda tahajud dengan qiyamul lail? Ada yang tahu bedanya? Tahajud dan qiyamul lail? Terus qiyamul lail? Juga setelah tidur. Sebenarnya makna qiyamul lail lebih umum daripada tahajud. Tahajud bagian dari qiyamul lail, tapi tidak setiap qiyamul lail sebagai tahajud. Itu kaidahnya. Tahajud adalah qiyamul lail, tapi tidak setiap qiyamul lail sebagai tahajud. Salat ba'diyah isya itu qiyamul lail. Karena yang namanya qiyamul lail itu ibadah yang dilakukan antara salat isya sampai salat subuh. Maka ba'diyah isya termasuk qiyamul lail. Salat witir termasuk qiyamul lail. Salat tahajud termasuk qiyamul lail. Tapi benar kata Ibu tadi, salat tahajud itu dilakukan setelah tidur. Nah, jadi kalau tidur dulu baru salat namanya salat tahajud. Karena tahajud sendiri artinya adalah bangun dari tidur. Istilah bahasanya. Tapi yang juga dipahami begini, yang namanya qiyamul lail tidak selalu salat. Nah, ini juga perlu dipahami secara baik. Setiap ibadah yang dilakukan antara salat isya sampai salat subuh namanya qiyamul lail. Apakah ibadahnya sekedar zikir atau i'tikaf atau baca Quran, sekalipun tidak salat, itu termasuk qiyamul lail. Makanya hadis Nabi yang mengatakan man qama Ramadan, barang siapa yang berdiri di waktu malam Ramadan, maksudnya mendirikan ibadah, menghidupkan ibadah pada malam bulan Ramadan, Allah akan ampuni dosanya. Itu seluruh ibadah. Tidak harus ibadahnya berupa salat. Kalau dia misalnya saya sekaligus menghatamkanlah satu hari, satu malam 30 juz, ya silakan kalau bisa gitu. Nah, itu termasuk qiyam Ramadan. Atau misalnya kita ngadain taklim semalam suntuk ya. Asalkan bukan isinya lawakan gitu ya. Tapi betul-betul belajar gitu. Kita khatamkan kitab Kifayatul Akhyar Madzhab Syafi'i dalam waktu 30 Ramadan. Satu kitab begini diselesaikan. Ya bagus, itu namanya qiyamul lail. Ya, tapi spesifik kalau qiyam itu juga bisa disebut sebagai salat. Ya. Jelas ya? Jadi tahajud adalah qiyamul lail, tapi tidak setiap qiyamul lail disebut tahajud. Salat di malam hari termasuk qiyamul lail, tapi tidak setiap ibadah berupa salat. Salat adalah bagian dari qiyamul lail, tapi qiyamul lail tidak hanya salat. Nah, itu kaidahnya seperti ini. Jelas ya? Baik. Nah, ini adalah dasar pensyariatan salat tarawih. Nah, berikutnya adalah hukumnya. Ya. Para ulama sepakat salat tarawih itu hukumnya adalah sunnah. Nah, dan sunnahnya ini maksudnya apa? Sunnah Nabi yang hukumnya sunnah. Nah, saya ini agak menyinggung dikit hal yang di luar ini sebenarnya, Pak. Ya, ada istilah sunnah Nabi yang hukumnya sunnah. Tadi kan kalau kita menyebut bid'ah ada yang hukumnya macam-macam ya. Ada bid'ah wajib, haram, makruh, dan seterusnya. Sebenarnya sama, sunnah Nabi juga begitu. Ada sunnah Nabi yang hukumnya wajib, ada sunnah Nabi yang hukumnya sunnah sendiri. Nah, seperti salat tarawih. Bahkan ada sunnah Nabi yang hukumnya haram. Ya, coba. Sunnah Nabi yang hukumnya haram. Nah, ini ada Ustaz Rumah Fikih sesat nih, bilang sunnah Nabi yang hukumnya haram. Nah,
Ada nggak Pak sunnah Nabi yang hukumnya haram? Ada nggak Bu sunnah Nabi tapi hukumnya haram bagi umat? Ada nggak? Saya tanya, Nabi Muhammad istrinya ada berapa Bu? Oh iya. Ada istri Nabi ada berapa? 9. 11. Kita lelang aja Pak, lelang Pak. 9, 11, 12, 13. Jadi istri Nabi ada berapa? Istri Nabi itu ada 9 yang beliau wafat mereka masih hidup. Ya, beliau wafat mereka masih hidup ada 9. Ketika beliau atau kalau istri beliau yang sudah wafat atau yang masih hidup saat beliau wafat itu sebenarnya ada 14. 3 di antaranya diceraikan oleh Nabi dan tidak rujuk. Artinya nanti di surga tidak menjadi istri Nabi karena bercerai. Dan 11 yang akan menjadi istri Nabi nanti di surga. 2 di antaranya meninggal, Nabi masih hidup. 9 di antaranya masih hidup, Nabi sudah wafat. Nah makanya yang masyhur kan 9 atau 11 gitu. Itu karena terkait dengan wafatnya Nabi SAW. Ya. Nah istri Nabi ada 11 itu saya tanya, sunnah Nabi bukan Bu? Sunnah Nabi bukan. Kalau ada bapak-bapak bilang, saya ingin nikah dengan 9 istri, mengamalkan sunnah Nabi. Boleh nggak Bu? Pak, boleh nggak? Istrinya 9 gitu. Alasannya ketika ditanya kok nikah dengan 9 istri, sunnah Nabi. Boleh nggak? Yang ngomong sunnah Nabinya sih bener gitu ya, tapi mengamalkannya hukumnya haram. Kenapa? Karena ini sunnah Nabi yang hukumnya haram. Nah itu. Atau misalnya gini, termasuk sunnah Nabi yang hukumnya haram itu haram bagi umat maksud saya. Yang itu adalah khusus hukumnya untuk Nabi SAW. Kalau Nabi SAW tidur itu tidak membatalkan wudhu. Nabi itu kalau tidur tidak membatalkan wudhu. Nabi ya Pak, Nabi tapi ya. Kalau tidur tidak membatalkan wudhu. Tiba-tiba ada orang yang bangun tidur masih acak-acakan, ilernya masih ada di ini langsung masjid langsung sholat gitu ya. Kemudian ditanya, kok langsung sholat? Nggak wudhu dulu, nggak bersih-bersih dulu? Nggak, sunnah Nabi. Bisa nggak begitu? Bisa? Ya nggak bisa, karena ini sunnah Nabi khusus untuk Nabi SAW. Nah makanya sebenarnya kalau kita ingin menyebut sunnah Nabi itu harus diperjelas dulu. Sunnah Nabi yang hukumnya apa bagi kita? Nggak hanya sekedar ini sunnah Nabi, kita amalkan begitu saja, tidak. Harus ada ilmunya juga. Sunnah Nabi ini hukumnya apa bagi kita. Jelas Pak ya? Nah salat tarawih ini sunnah Nabi yang hukumnya apa? Sunnah. Nah, bukan wajib, bukan haram, bukan makruh, bukan mubah bagi umat. Ada yang hafal Pak sekaligus tambah wawasan, istri Nabi itu siapa aja namanya? Urutan dari yang paling pertama dinikahi. Hah? Khadijah. Enggak, setelah Khadijah belum Aisyah. Siapa? Khadijah Saudah binti Zam'ah. Khadijah binti Khuwailid, Saudah binti Zam'ah. Nah, setelah Saudah baru Aisyah binti Abu Bakar. Sudah Aisyah siapa? Hafsah binti Umar. Sudah Hafsah siapa? Oh nggak hafal nama istri Nabi, mana mau masuk surga ini? Zainab, betul. Zainab binti Jahshin, ya, mantan istri anak angkat Nabi Zaid bin Harisah. Kemudian setelah Zainab binti Jahshin ada namanya Zainab binti Khuzaimah. Zainabnya ada 2 ya, ada binti Jahshin, ada binti Khuzaimah yang ke-6. Yang ke-7 ketika Nabi di Madinah, Ummu Salamah. Hindun, namanya Hindun, Ummu Salamah Hindun. Belum nanti. Ini urutannya ya, urutannya. Nah, di awal-awal Nabi di Madinah setelah Ummu Salamah, Nabi menikahi anak Abu Sufyan. Namanya Ummu Habibah yang saat itu hijrah ke Habasyah. Ya. Setelah Ummu Habibah baru beliau melakukan peperangan dengan Bani Mustalik. Sepulang dari perang Bani Mustalik, beliau menikah dengan Juwairiyah binti Haris. 9. Ya, setelah beliau ketika itu lalu terjadi lagi peperangan namanya perang Khaybar dengan orang-orang Yahudi Khaybar. Sepulang dari perang Khaybar, Nabi menikah dengan Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Nah, setelah itu terjadi perjanjian damai di Hudaybiyah bersama orang-orang kafir Quraisy dan kemudian Nabi melakukan ibadah haji. Nah, saat sepulang dari ibadah haji menikah dengan Maimunah binti Harith dan ini istri terakhir Nabi SAW. Bayangkan Pak,
Nabi Muhammad pulang perang membawa istri baru. Gimana kalau Bapak pulang dinas? Istri baru. Enggak Bu. Jangan Bu. Hah? Niatnya ibadah benar. Saya dengar orang Bugis tuh begitu Pak ya. Ada orang Bugis ya di sini. Yang pelaut gitu ya. Dia pindah ke pulau ini nikah dengan istri baru, pindah ke pulau sana nikah dengan istri baru. Istrinya satu, iya benar, satu di Jawa, satu di Sumatera, satu di Sulawesi. Ya kalau misalnya sampai batas 4 boleh lah. Tapi yang namanya nikah itu kita membangun keluarga. Kalau memang ingin poligami ya apa namanya? Diskusikan dengan istrinya dengan baik-baik. Kalau istrinya nggak mau ya udah, kita kan sabar dengan istri yang pertama itu aja. Nah ini intermezzo aja. Nah, jadi hukumnya sunnah ya. Tapi ulama kemudian membedakan. Begini pembedaannya. Pertama, sunnah dilakukan secara berjamaah dan jamaahnya di masjid. Bukan jamaah di non masjid. Karena Nabi SAW menetapkan sholat berjamaah itu memiliki fadilah yang lebih besar daripada sholat sendirian kalau dilakukan di dalam masjid. Ya, sholatul jama'ati afdalu min sholatil fadhi fi suqihi wa baitih. Sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian yang dilakukan di rumahnya atau di pasarnya. Dalam arti kan orang bisa saja Pak ya sholat berjamaah di pasar atau di rumah, tapi tetap Nabi mengatakan yang lebih utama di dalam masjid. Nah, jadi yang dimaksud sunnah berjamaah ini kalau dilakukan di dalam masjid. Itu hukumnya sunnah. Nah, sedangkan kalau melakukannya di rumah boleh saja sendirian atau berjamaah. Hukumnya pun tidak dilarang. Ya, misalnya ya, di masjid dekat kita Pak, kita kurang stroke kalau misalnya imamnya bacaannya cepet banget gitu. Ya, jadi bukannya sholat malah senam gitu ya. Gitu. Nah, ya ada kan begitu banyak ya. Bahkan kemarin ada informasi yang di pesantren itu sampai berapa menit tuh? Cuma 7 menit atau tarawih Pak, bayangkan gitu ya. Itu sholatnya gimana gitu. Nah, ya kalau masjidnya seperti ini kita mau sholat sendirian malah lebih baik kadang-kala malah. Ya, apalagi mengamalkan praktek Nabi SAW yang sholat di rumah sendirian ya. Tapi jangan bersikap netral ya, malah nggak sholat itu kata Sanif kan. Jangan begitu. Tetap sholat walaupun kita lakukan di dalam rumah. Tetapi kalau misalnya kondisi jamaahnya bagus, khusyuk dan seterusnya, maka tetap yang utama adalah berjamaah. Kenapa? Karena itu praktek Nabi di awal, dan yang kedua itu kesepakatan sahabat. Walaupun Nabi pernah melakukan sendirian, tapi ketika sahabat sudah sepakat, maka keutamanya lebih besar dibandingkan mengamalkan Nabi yang sholat sendirian di dalam rumahnya. Ini cara memahami dalil terkait praktek sholat tarawih. Dan yang terakhir yang sering diperdebatkan adalah jumlah rakaat. Nah, ini juga yang tadi sudah saya sempat singgung. Jumlah rakaat ini pokoknya udahlah. Setiap masuk bulan Ramadan salah satu tema yang diperdebatkan lah gitu ya. Sampai-sampai kalau nggak diperdebatkan kayaknya nggak sempurna namanya ibadah Ramadan itu gitu. Padahal udahlah selesai gitu ya. Artinya tidak perlu lagi diperpanjang masalahnya. Tapi alhamdulillah setelah 10 hari biasanya sudah reda gitu. Sudah enjoy dengan sholatnya masing-masing gitu. Nah, sebenarnya kalau itu bisa dilakukan, kenapa tidak di awal kita bisa menghadirkan keenjoyan itu di dalam melakukan sholat tarawih? Dengan cara apa? Dengan kita mengetahui rupanya ulama sendiri berbeda pendapat. Baik, perbedaannya seperti apa? Sebenarnya jumlah sholat tarawih itu kata Imam As-Suyuti tidak ada batasan rakaat. Ya, Imam Suyuti mengatakan bahwasannya batasan rakaat sholat tarawih itu riwayatnya rata-rata lemah, dhaif. Makanya kemudian jumlah rakaat ini dikembalikan kepada ijtihad para ulama masing-masing. Terkait riwayatnya rata-rata tidak bisa dipegang. Apa kata beliau di dalam salah satu kitab yang berjudul Al-Masabih fi Salati Tarawih? Imam As-Suyuti berkata, allazi waradat bihil ahaditsus sahihah wal hisan, dan yang terkait riwayat-riwayat hadis sahih atau hasan, al-amru biqiyami Ramadan. Yang khusus itu terkait dengan perintah untuk atau anjuran untuk menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Wat targhibu fihi, tetapi min ghairi takhsisin bi'adad. Namun tidak ada dalil yang sahih atau hasan terkait pembatasan jumlah rakaat salat tarawih. Ya kalau memang tidak ada dalil khusus, kenapa kemudian kita memaksakan rakaat salat kita kepada orang lain? Maka sebenarnya yang afdol itu apa?
di dalam kita melakukan sholat tarawih. Ketika ada satu masjid yang biasa kita pakai dan sudah mentradisi jumlah rakaatnya. Ya afdal itu apa Pak? Yang afdal itu tidak keluar dari jamaah. Ya, walaupun menurut mungkin pendapat kita yang paling kuat tidak yang diamalkan oleh jamaah itu. Selama itu masih perbedaan yang dibolehkan. Kenapa? Ini dasarnya ya. Salah satu sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud pernah memberikan satu statement yang sangat luar biasa yang menjadi kaidah di dalam menyikapi perbedaan ketika kita melakukan ibadah secara berjamaah. Apa kata beliau? Al-khilafu syarrun. Berbeda itu buruk. Maksud buruk apa? Berbeda ketika kita sedang berjamaah, itu buruk. Tapi kalau ibadahnya sendiri-sendiri, maka kaidahnya tidak boleh saling mengingkari perbedaan. Kenapa beliau berkata seperti ini? Nah, ada satu kasus yang diriwayatkan juga oleh Abu Daud. Pernah Abdullah bin Mas'ud itu berbeda pendapat dengan Utsman bin Affan terkait dengan jumlah rakaat salat ketika melakukan ibadah haji. Jadi Pak, kalau ibadah haji itu sholat yang rokaatnya 4 ya seperti zuhur, asar dan isya. Abdullah bin Mas'ud berpendapat jumlah sholatnya itu rokaatnya dikosor menjadi 2 rokaat. Tidak dijamak tapi dikosor. Kecuali ketika di Muzdalifah baru dijamak. Ya. Nah sedangkan Utsman bin Affan berpendapat sholatnya di itmam. Itmam itu maknanya tidak dikosor. Yang 4 rakaat ya dilakukan sebanyak 4 rakaat. Nah, jadi ada perdebatan antara Abdullah bin Mas'ud dan Utsman bin Affan. Dan dalil Abdullah bin Mas'ud pada dasarnya lebih kuat. Karena Abdullah bin Mas'ud pernah berpendapat seperti ini. Aku sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar dan Umar saat ibadah haji semuanya melakukan dengan qasar. Dengan 2 rakaat. Ya. Tapi pada masa Utsman tidak dilakukan secara qasar. Ini pendapat Utsman. Nah, yang terjadi begini, setelah mereka berbeda pendapat, suatu hari atau di suatu musim Abdullah bin Mas'ud ini berangkat ibadah haji dari Kufah. Karena beliau ini ulama sahabat yang tinggal di Kufah. Dan di Kufah inilah kemudian menjadi benih lahirnya mazhab Hanafi. Ya, pergi dari Kufah menuju Mekah untuk ibadah haji bersama murid-muridnya yang ada di Kufah yang tidak pernah datang ke Hijaz. Nah, di sana yang terjadi apa? Abdullah bin Mas'ud sholat di belakang Utsman sebagai makmum. Dan Utsman menjadi imam. Tiba-tiba apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud? Beliau ikut sholat bersama Utsman dengan melakukannya tidak qasar. Ikut melakukannya sebanyak 4 rakaat. Setelah sholat selesai, murid-muridnya pada protes. Datang kepada Abdullah bin Mas'ud. Bukankah Anda berpendapat hendaknya dilakukan sebanyak 2 rakaat sebagaimana dalil yang Anda sampaikan kepada kami? Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Al-khilafu syarrun. Berbeda saat kita berjamaah itu buruk. Karena yang harus menjadi standar siapa? Imam. Imam baca kunut, ya apa salahnya kita ikut mengamini kunut. Imam tidak baca kunut, ya jangan sendirian baca kunut. Nah, itulah standar kita berbeda. Karena sholat itu atau ibadah itu kan bisa dilakukan dalam 2 kondisi ya. Bisa sendirian, bisa berjamaah. Kalau sendirian ya silakan amalkan mazhab masing-masing. Tetapi kalau berjamaah ada innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan sebagai orang yang akan diikuti oleh makmumnya. Nah, jadi kalau terkait dengan rakaat taraweh ya, sikap bijaknya adalah mengikuti imam. Nah, tetapi dasar awalnya harus kita pahami, rupanya para ulama menetapkan tidak ada rakaat khusus terkait dengan sholat taraweh. Lalu berapa sih rakaat yang pernah muncul di tengah perdebatan para ulama? Ada 3 mazhab. Mazhab yang pertama mengatakan jumhurul ulama. Mayoritas ulama berpendapat jumlah rakaat taraweh itu 20 rakaat. Ya, jumhur ulama berpendapat taraweh itu Pak berapa? 20 apa 23? 20 23. 20, 3 rakaatnya apa? Witir, bukan taraweh. Dia bilang, sholat taraweh itu 23 rakaat. Mana ada ulama yang berpendapat 23 rakaat? 3 rakaatnya sholat yang lain gitu ya. Dan yang kedua, sebagian Maliki mengatakan bahkan 36 rakaat. Mazhab Maliki, ya. Dan yang terakhir, mazhab sebagian ulama 8 rakaat. Ya. Tetapi apa? Tidak ada ulama berpendapat sholat taraweh kurang dari 8
rakaat. Nah itu aja, titik kesepakatannya di situ Pak. Jadi kalau misalnya saya mau sholat tarawih 2 rakaat aja lah, ya boleh sih sebenarnya gitu. Tapi kalau dia berpendapat boleh tidak mengamalkan sholat tarawih 2 rakaat, belum cukup. Karena ulama menetapkan paling tidak standar minimalnya 8 rakaat. Maksimalnya berapa? Berbeda. Ada yang standarnya 8, 20, 36. Bahkan ada yang mengatakan tidak ada batasannya sama sekali. Seberapapun mau sholat tarawih silakan. Ya. Tapi kita tidak usah pusing dengan perdebatan ini. Saya ingin menyampaikan perdebatan ini untuk agar kita bisa legowo, untuk kita bisa menerima suatu perbedaan. Last terkait dengan salat tarawih, Bapak Ibu sekalian. Nah sekarang yang kedua apa biasanya ibadah lain yang terkait dengan salat dengan bulan Ramadan? Nah belum itikaf, nanti dulu itikaf. Setelah tarawih apa? Witir. Tadi sudah disinggung salat witir. Nah, perkara kedua salat witir ya. Jawabnya langsung itikaf. Yang paling dekat dengan salat tarawih belum dibahas. Nah sekarang salat witirnya ya. Sebenarnya salat witir itu tidak hanya khusus dilakukan di bulan Ramadan ya. Karena witir ini pada dasarnya juga salat yang termasuk qiyamul lail di setiap malam. Tapi memang dikuatkan, dikhususkan, artinya anjurannya lebih dikuatkan ketika dilakukan di malam bulan Ramadan. Nah, bagaimana ketentuan salat witir di dalam Ramadan atau secara umum di malam-malam yang lain? Pertama kita pahami dulu apa sih makna salat witir? Ya. Salat witir itu definisinya begini. Salatun tuf'alu ma baina salatil isya'i wa tulu'il fajri tuhtamu biha salatul lail. Jadi salat witir itu adalah salat yang dilakukan antara waktu isya dan sebelum terbitnya fajar, waktu salat subuh. Dan fajarnya fajar apa? Nah, fajar bohong atau fajar jujur? Fajar jujur ya, bukan fajar kazib ya. Atau fajar munafik? Antara jujur dan bohong? Oh, enggak ada fajar munafik. Ya. Nah, ini fajar sodik waktu sholat subuh ya. Nah, jadi sholat apapun yang dilakukan kalau dalam rangka untuk menutup tuhtamu biha sholatul lail, menutup sholat malam, itu disebut dengan sholat witir. Ya. Dan tadi saya katakan sholat witir bagian dari sholat qiyamul lail. Tapi sholat witir bukan sholat tahajud. Kita misalnya tidur dulu, kemudian setelah bangun tidur sholat witir. Ya sholat witir namanya, tapi dia bisa disebut sholat qiyamul lail, namun tidak disebut sholat tahajud. Nah ini terkait juga dengan niat sebenarnya nanti untuk membedakan. Ya. Nah, ini pengertian sholat witir. Yang kedua, dasar syariatnya serta hukumnya apa? Ada 2 dalil, Bapak Ibu sekalian, ada 2 dalil yang kelihatannya bertentangan. Nah disinilah yang akhirnya melahirkan perbedaan di kalangan ulama. Dalil yang pertama hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, Innallaha witrun yuhibbul witra fa'autiru ya ahlal Qur'an. Sesungguhnya Allah itu ganjil dan suka kepada yang ganjil. Maka kata Nabi SAW, berwitirlah, sholat witirlah, wahai ahli Quran. Di sini semuanya ahli Quran bukan? Insya Allah, ya bolehlah insya Allah gitu. Itu namanya tawadhu kita kepada Allah SWT. Nah, kalau semua merasa sebagai ahli Quran, ada perintah nih dari Nabi SAW. Sholat witirlah, wahai ahli Quran. Nah, yang namanya perintah itu hukumnya apa, Bu? Sholat witir hukumnya apa? Wajib ya? Bukan sholat witir. Perintah itu hukumnya biasa langsung ada di benak kita. Kalau yang namanya perintah pasti wajib. Coba kalau dikaitkan dengan surat ini, tambahan sedikit saja wawasan ya Bu ya. Biar saya sering nyinggung perasaan ibu-ibu nih di sini. Kita kaitkan dengan surat An-Nisa. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i matsna wa thulatsa wa ruba'. Nikahlah, pakai kata kerja perintah. Mulai dengan wanita yang kau sukai 2 atau 3 atau 4. Itu pakai kata kerja perintah loh Bu. Kalau perintah hukumnya apa? Poligami hukumnya apa Pak jadi? Enggak, tapi ini perintahnya ke laki-laki Pak. Kalau perintahnya wajib, kalau tidak poligami hukumnya apa Pak? Nah dosa. Nah saya ingin tegaskan, ini kalau kita memahami Al-Quran tidak pakai ilmu. Ini kalau kita membaca teks Quran tidak pakai usul fikih.
Nah, usul fikih ini ilmu alatnya gitu. Jadi nggak bisa kemudian, oh perintah berarti wajib gitu ya. Ya kalau gitu banyak tuh perintah-perintah dalam Al-Qur'an yang nggak bisa kita lakukan. Apalagi nanti kaum wanita malah menolaknya. Enggak, haram. Loh, apa dalilnya? Walan tastatiu an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kalau kamu mau adil nggak akan bisa adil. Berarti haram hukumnya gitu ya. Gimana coba? Ini bentrok nih dua makna nih, dua pemahaman ya. Nah, belum lagi nanti ada lagi laki-laki bilang, ya nikahlah 2 dengan 2 atau 3 atau 4. Maksudnya 2 plus 3 plus 4. Nah, berapa itu jumlahnya? Berapa Bu jadi? Nah ini pemahaman-pemahaman yang nggak pakai ilmu gitu. Hati-hati kalau kita baca memahami Al-Quran. Pakailah usul fikih sebagai alat. Kalau kita nggak bisa usul fikih, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ulama mujtahid dalam kitab-kitab mereka. Kalau kita tidak tahu. Nah itu metode di dalam belajar. Nah jadi ya saya ingin menyinggung ada 2 dalil yang kelihatannya kontradiktif. Di satu sisi Rasulullah memerintahkan salat witir.